البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah al-babul khamis wa sittun ba'dal mi'ah 165. Baik. Babul bukai wal khaufi 'indal mururi bi quburil zalimin wa masari'ihim, yaitu disyariatkannya menangis dan merasa takut tatkala melintasi pekuburan orang-orang yang zalim dan tempat-tempat kematian mereka. Wa idharil iftiqari ila Allah Ta'ala, menampakkan rasa ketergantungan dan hajat yang besar kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan cara menampakkan, yaitu menghinakan diri, merendahkan diri, khusyuk kepada Allah Ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang di dalam bab ini. Tak tahu akan disebutkan lengkap atau tidak. Iya, disebutkan secara lengkap oleh Imam Nawawi di sini. Wa tahdziri minal ghaflati an dzalik, dan memperingatkan umat manusia dari kelalaian dari perkara itu, yaitu jangan sekedar melewati kubur orang kafir santai-santai, gelak-gelak, tapi hendaknya kita mengambil pelajaran apa yang mereka alami sehingga mereka mendapatkan yang seperti itu, apa yang mereka perbuat sehingga mereka mendapatkan kebinasaan, mendapatkan azab, mendapatkan bencana seperti itu. Demikian pula kalau kita tidak tahu bencana apa yang secara zahir menimpa mereka, tapi melewati pekuburan mereka, kita juga tidak lalai. Kita berzikir seperti yang diajarkan oleh Nabi. Nabi suruh mengatakan apa? Absyiru binnar. Dan juga kita mengambil pelajaran untuk bahwasanya siapapun dia, hidup senang atau hidup susah, dia akan mati. Kalau sudah mati, maka tidak ada gunanya kesenangan duniawi atau perkara-perkara duniawi tadi. Karena yang berguna sekarang amalannya. Lalu apakah kita sudah memperbaiki amalan di sisa hidup kita? Nah, ini akan mendatangkan kesadaran. Adapun kalau tidak demikian, berarti hatinya lalai. Kelalaian hati akan menyebabkan hati yang kaku, keras. Kalau seperti itu susah untuk mendapatkan hidayah yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala al-haditsu rabi' ba'dal alaf 1004. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Adawi Al-Qurashi radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, yakni lamma wasalul hijr, yaitu tatkala mereka tiba di Hijr, yaitu tahun 10 Hijriah, pada waktu perang Tabuk, yang mana jumlah pasukan kurang lebihnya antara 30.000 sehingga 34.000 alal khilaf, saking banyaknya orang waktu itu. Kata Ka'ab bin Malik, waktu itu tidak ada diwan, tidak ada pencatatan prajurit, sehingga diperkirakan jumlahnya itu memang banyak sekali. Tatkala mereka sampai ke Hijr sekarang ikut Syam, di sempadan Saudi sana, tapi ya jelas kalau sekarang sih ikut Jordan ya, tidak jauh dari sempadan Saudi ya. Makanya sampai terjadi perselisihan, apakah tempat yang sekarang dijadikan sebagai tempat wisata oleh entah Raja Salman atau anaknya si Muhammad itu, hadahullah, itu termasuk dari Diyar Samud ataukah lain? Dari sisi arsitekturnya sama, bahkan istilahnya juga Madain. Tapi apakah itu Madain Samud? Sebagian dari mereka yang di sana mengatakan bukan, ini bukan, katanya seperti itu. Yang Madain Samud betul-betul di Hijr itu ikut Jordan, sementara yang di tempat kami ini yang menjadi untuk wisata ini bukan, tetapi ini adalah ini dibina oleh orang yang dulunya memang dia itu mengikuti arsitektur kaum Samud di masa silam, katanya begitu. Takwil-takwilnya macam itu. Wallahu a'lam. Dia masuk wilayah Saudi. Sekarang Saudi, ikut Saudi. Cuma yang yang Saudi di Jordan kan? iya. Cuma untuk yang kaum Samud yang betul-betul itu memang ikut Jordan, tempatnya itu, kuburan Petra dan sekelilingnya itu. Cuma memang kemiripannya banyak. Kalau tidak perlu memang untuk apa ke sana juga. Kalau sudah ke Saudi lebih baik kesempatan ke tanah suci, ya ke istilahnya,
ke masjid suci cari pahala berlipat-lipat, ke kuburan orang jahiliyah untuk apa juga? Nggak dapat pahala apa-apa. Jelas itu, walaupun misalkan bukan punya kaum Samud, tapi itu zaman jahiliyah, memang ribuan tahun yang dulu juga. Tayyib, tatkala melewati tempat itu, Nabi mengatakan la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin. Jangan kalian masuk ke area orang-orang yang disiksa itu. Sebenarnya sebelum Nabi mengucapkan ini, sebagaimana dalam Bukhari Muslim dan dinukilkan secara panjang lebar dan dari beberapa riwayat oleh Syekhul Islam di dalam Iqtida' Shiratil Mustaqim, tatkala mereka sudah sampai di sana, maka mereka rehat di situ, kemudian mereka mengambil air dari beberapa sumur yang ada di situ, kemudian membuat adonan dan seterusnya. Kemudian barulah Nabi tiba di situ. Namanya pasukan berpuluh-puluh ribu, jelas tidak datang seketika. Ma'ruf dalam hadis-hadis yang lain, Nabi selalu di belakang. Hikmahnya kata para ulama yaitu untuk melihat siapa yang tertinggal, siapa yang letih, sakit dan seterusnya, mengawasi jangan sampai malah diserang musuh yang pasukan yang lemah yang di belakang. Makanya Nabi di belakang ketika perjalanan. Ketika di perjalanan, kalau waktu perang, beliau sering di depan. Nah, makanya Nabi tertinggal, yaitu agak-agak di belakang. Tatkala sampai di sana, beliau mendapati ketel-ketel itu, periuk-periuk sudah dimasak, sudah tengah dipanaskan dengan air dan sebagainya. Lalu Nabi tiba-tiba memerintahkan untuk semuanya ditelungkupkan, air-airnya dibuang, daging-daging yang sudah terlanjur dimasak, bukan daging, adonan-adonan, maka diberikan kepada unta. Bahkan dalam riwayat yang lain, yaitu perut untanya ditekan-tekan agar airnya keluar lagi. Nah, barulah Nabi kemudian membicarakan masalah ini. La tadkhulu ala haula'il mu'adzabin. Janganlah kalian masuk ke tempat orang-orang yang disiksa itu. Illa antakunu bakin, kecuali dalam keadaan kalian menangis. Baik. Agar apa? Agar tidak menyerupai mereka. Makanya Syekhul Islam memasukkan ini dalam kitab itu Iqtida'. Karena apa? Mereka disiksa dalam keadaan mereka selama ini menyombongkan diri. Maka hendaknya kita ketika melihat jejak-jejak azab, kita merundukkan diri kepada Allah. Kalau mampu menangis itu lebih baik, seperti yang Nabi suruh tadi itu. Bahkan apa? Termasuk mubalaghahnya, fa'il lam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. Kalau memang kalian tak mampu menangis, jangan masuk ke sana. Jadi ini memang perintah yang sangat keras, larangan yang sangat keras. Kalau tak mampu nangis, jangan lewat situ. La yusibukum ma asabahum. Jangan sampai menimpa kalian apa yang menimpa mereka. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya azab yang pernah menimpa umat-umat terdahulu itu ada jejaknya, ada asarnya, walaupun sudah ribuan tahun. Karena apa? Kemurkaan Allah dan laknat Allah itu ternyata tidak langsung hilang, akan berkesan. Bukan berkesan kepada orangnya semata, ternyata juga berkesan pada air dan tanahnya. Orangnya sudah diazab, tapi ternyata jejak-jejak azab itu masih tersisa. Sebagaimana tatkala Nabi ditanya tentang Ta'un, beliau mengatakan itu adalah rijzun yang Allah timpakan, Allah turunkan kepada suatu kaum, dan jejaknya itu masih tertinggal di bumi. Makanya dalam riwayat yang lain, Nabi menyuruh untuk mengambil air yang hanya dari sumur yang disitulah dulu ontanya Nabi Saleh mengambilnya. Dari mana kita tahu ribuan tahun? Nah, ini tentunya dari wahyu Nabi yang menunjukkan. Ambil sumur yang itu, jangan yang lain-lain. Nah, di sini menggabungkan dua kemaslahatan, yaitu kemaslahatan dari sisi keselamatan, jangan terkena azab, juga kemaslahatan orang perlu minum. Ya sudah, tempat minumnya cari yang sumur yang itu, yang Nabi menunjukkan tentunya. Dari hadis ini dibahas selain oleh Syekhul Islam juga yang setelahnya, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar membahas di dalam Fathul Bari, yaitu terlarangnya datang ke tempat-tempat yang di situ ada jejak azab yang menimpa umat yang dulu. Selama kita tahu itulah tempatnya dan seterusnya, maka jangan kita masuk ke situ. Kecuali ya kalau nggak ada tempat yang lain, ya sudah lewat situ. Tapi apa? Nabi menyuruh untuk menangis. Ada pertanyaan di dalam masalah fikih, misalkan tiba waktu sholat, karena dalam hadis Jabir telah ditunjukkan waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran.
dijadikan untuk saya bumi itu sebagai tempat sholat dan alat bersuci. Fa ayyuma rajulun adrakathu shalah fala yusolli. Maka siapapun lelaki yang mendapati sholat, yaitu waktu sholat tiba di situ, hendaknya dia sholat di situ. Tidak wajib untuk mencari masjid, karena semua bumi adalah masjid. Kalau dia musafir, adapun kalau dia mukim ya, kalau ada ada panggilan dari masjid waqaf, dia wajib datang. Tapi intinya apa? Yaitu bagaimana kalau ternyata terutama para musafirun di masa lampau, rutenya jalurnya memang lewat situ, tahu-tahu sampai di situ, nah dia sholat di situ bagaimana? Maka kata para fuqaha, kalau dia mampu sholat sambil menangis, nah itu dia selamat, tidak mengapa sholat di situ. Tapi kalau tidak mampu, maka pergi dari situ, cari tempat yang lain. Insya Allah waktu masih ada aja. Baik. Tujuannya apa? Agar kalian tidak tertimpa apa yang pernah menimpa mereka. Baik. Padahal amalannya lain. Mereka kufur kepada Allah, sementara yang melewati ini adalah para sahabat. Tapi itu pun Nabi melarang. Kenapa? Karena al-musyabahah, apa itu? Fil ahwalil zahirah tu'addi ilal musyabahah fi al-ahwalil batinah. Penyerupaan dalam keadaan zahir itu akan menyebabkan terjadinya penyerupaan dalam keadaan dari keadaan batinnya. Yang zahir apa? Yaitu dia sama-sama tinggal di situ sekarang. Nah, jangan sampai kita dihukumi kita tinggal di situ berarti kita terkena sisa azab itu, walaupun jelas tidak tinggal di situ, sekedar lewat saja sebenarnya. Itu pun Nabi melarang kecuali dalam keadaan menangis. Baik. Makanya Syekhul Islam mengatakan walaupun kita tidak tinggal di situ dan tidak melakukan amalan mereka, tapi menyengaja masuk ke situ, ini berarti dohirnya kita memang di situ. Apalagi bukan sekedar lewat, malah untuk mewisatakan di situ, mempopulerkannya lagi dan seterusnya, melestarikan dan mengingat apa itu istilahnya budaya-budaya masa lampau. Ini bahaya sekali, boleh jadi akan terkena azab, walaupun azabnya mungkin tidak separah dulu, tapi azab yang sekarang dirasakan pun, kalau kita kasar mengatakan azab, itu pun sudah banyak yang mengeluh. Saudi harga semakin melonjak tinggi, cuaca pun semakin kacau. Jelas azab tidak seperti azab kaum Samud, tapi sekedar begini saja orang sudah kesakitan, dan tidak mungkin musibah seperti itu kecuali karena dosa-dosa. Maka mestinya jangan yang seperti itu coba-coba dimasuki tempat-tempat yang mengkhawatirkan tadi. Walaupun ahli tauhid, sahabat ahli tauhid, itu Nabi melarang. Bagaimana yang sekarang yang entah tauhidnya sendiri kukuh atau sekedar mengekor nenek moyang, taklid tauhidnya itu. Lihat dari cara pemudanya beragama sudah sangat aneh-aneh di Saudi. Maka tidak perlu heran jika cuaca pun jadi membingungkan dan seterusnya. Harga pun semakin mahal, orang banyak mengeluh, atau orang Yaman pun banyak yang mengeluh yang tinggal di sana, banyak yang pulang ke Yaman, tak kuat di Saudi. Walaupun di Yaman pun dicekik oleh Husi, dan hari-hari ini pun harga naik lagi di Yaman. Tapi banyak yang lebih baik di sinilah daripada di Saudi, katanya. Harga semakin mengerikan. Bukan mustahil, itu bagian dari apa? Dari hukuman-hukuman karena maksiat terkait dengan masalah itu, atau terkait dengan masalah tahdil, menelantarkan ahlul haq di dalam berbagai bidang jihad ataupun bidang manhaj ataupun yang lainnya dan seterusnya. Dosa-dosa banyak. Kalau mereka dosa banyak, kita mungkin di negara yang lain lebih banyak lagi. Jangan hanya menuding Saudi seperti Sufiyah. Baik. Kemudian kita ambil riwayat berikutnya, wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, qala lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hijr, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi wilayah Hijr karena mau ke Tabuk. Tabuk sekarang ikut Saudi. Dulu jelas apa wilayahnya Romawi. Qala tadkhulu masakin alladzina zalamu anfusahum. Tatkala mau ke Tabuk melintasi wilayah Hijr, maka Nabi mengatakan jangan kalian memasuki tempat-tempat tinggal dari orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Kalau jalan-jalan, tapi kota yang sudah dihancurkan oleh Allah jangan dimasuki. Tapi melintasi jalan tak mengapa. Ayyusibakum, yaitu khasyata ayyusibakum, dikhawatirkan akan menimpa kalian ma asobahum, perkara yang pernah menimpa mereka. Illa antakunu bakin,
Boleh kalian melakukan itu apabila kalian itu dalam keadaan menangis. Summa qanna'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup kepala beliau, menunjukkan bukan malah seperti orang yang wisata menengok-nengok melihat keindahan arsitektur, kemegahan orang masa lampau dengan badan gergasi. Buktinya apa? Rumah dan tiangnya pun setinggi itu, kuburan Petra aja setinggi itu, orangnya kecil aja. Anak-anak lihat di buku sejarah itu ada potretnya, manusia kecil, jelas orang akan terengah-engah lihat ke atas. Tahu-tahu nanti akan timbul kekaguman terhadap budaya masa lampau. Nah, ini bahaya. Makanya Nabi menutup pintu itu dengan cara bahkan apa? Menutup kepala beliau, tidak mau untuk melihat ke situ. Wa asra as-sair, mempercepat perjalanan, bukan malah sengaja ke situ untuk santai-santai dan sebagainya. Hatta ajazal wadi, sehingga melintasi lembah tadi. Baik. Jahiliyah yang sudah diinjak, jahiliyah yang sudah dibatalkan, tidak perlu malah dipuji-puji dan diagung-agungkan lagi atau dianggap memiliki nilai yang tinggi, dianggap punya nilai yang mulia. Tak dilewati oleh Nabi. Nabi tidak peduli dengan arsitektur duniawi orang-orang kufar itu. Ayyuhillahuna wallahu a'lam.